Saya akan on di Facebook. Pastor Fendi juga bisa recording. Tunggu. Sudah, Pak. Ya. Oke, teman-teman. Shalom semuanya. Selamat datang di acara Miracle is Free dari IHK Ministry. Malam ini jadwal kita adalah membahas tentang kutuk anak haram, ya. Dan seringkali tentang kutuk anak haram ini ada banyak kita tidak mengetahui, ya, kenapa seorang anak itu bisa sial terus hidupnya, ya. Dan padahal itu bukan dilahirkan dari kedua orang tua yang dulunya tidak dalam diberkati maksudnya. Tetapi kenapa seperti itu? Nanti kita akan membahasnya bersama-sama, saudara-saudara. Tetapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ya, acara kita intinya, ya, saya minta dengan hormat ya Ko Fendi mengatur siapa yang akan berdoa. Tadi saya lihat Pastor Petrus Ginanjar, mungkin bisa diberi kesempatan untuk membuka acara ini. Silakan, Pastor Fendi. Oke, silakan Pastor Petrus Ginanjar untuk membuka di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah melalui Zoom dan Facebook, Tuhan. Kami percaya Tuhan telah pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Paulus Eko, yang akan menjadi berkat buat kami. Bila kuasa dan otoritas-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan kami semua yang mendengarkannya, kami semua boleh mengerti dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Petrus Ginanjar yang sudah membuka acara kita malam hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan tentang kutuk anak haram, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk bersukacita, untuk memuji Tuhan, ya. Karena orang yang bersukacita itu orang yang bisa menanggung ya segala bebannya. Tetapi kalau sudah ada beban, ada persoalan lalu kita tidak bisa sukacita, maka beban itu tambah berat, ya. Beban itu tambah menghimpit kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita bersukacita, apalagi kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, ya, Alkitab berkata, Engkaulah yang hadir. Jadi Tuhan itu hadir bersemayam di atas puji-pujian orang-orang Israel. Ya, haleluya. Mari kita akan bersukacita, ya. Nanti tim dari IHK akan membawa kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita nikmati lagu ini sambil kita mengikuti karena juga sudah diketik, ya, kata-katanya. Jadi semuanya kita bisa mengikutinya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu Yesus. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Mari semua
semua datang kepadanya. Bawa hatimu yang bersuka. Kami mengangkat tangan bagimu ya Tuhan. Mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Mari lambaikan tanganmu. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku. Bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Hey. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau, kami mau bersorak bagimu Yesus. Hey. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan mari angkat kedua tanganmu. Ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku. Bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. 1, 2, yeah. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku. Bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhanku. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Lagu tadi memberkati kita semuanya. Siapa terberkati dengan lagu tadi? Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, ya, luar biasa. Sungguh besar Engkau Allahku, ya. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan. Kalau Tuhan besar, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang besar, Tuhan yang dahsyat. Saya yakin dan percaya, ya. Maka segala apa yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat kita diberkati dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan malam hari ini, supaya cepat nanti kita bisa berdoa, kita bisa saling sharing satu dengan yang lain, kita bisa, mungkin ada yang mau bersaksi, mungkin ada yang mau menyaksikan anugerah Tuhan. Seperti tadi saya baru telepon ke Bandung, ya, karena ada satu berita bahwa Dokter Santi yang kesaksian beberapa waktu yang lalu itu matanya mengalami sakit, lalu dibiopsi lagi, saudara, ya, dan khawatir, saya juga khawatir, waduh, jangan-jangan kambuh atau dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, tadi dia beritahu sama saya, enggak, jadi bukan kankernya kambuh, kankernya sudah disembuhkan Tuhan, bersih, hasilnya baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia juga sudah disembuhkan Tuhan dari virus coronanya, ya. Jadi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya, haleluya. Jadi kalau Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan itu tidak tanggung-tanggung. Pasti Tuhan akan menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan akan menyembuhkan dengan dahsyat, tidak tanggung-tanggung. Itu caranya Tuhan menyembuhkan kita. Sekali lagi, saudara-saudara, kita masuk di dalam doa, ya, supaya kita dituntun dipimpin Tuhan, ya. Malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan masuk dalam pembahasan tentang kutuk anak haram. Berkati kami semuanya, dan supaya pelajaran ini benar-benar menjadi satu pelajaran yang membuat kami mengerti dan kami tidak ditipu oleh kuasa kegelapan, tapi sebaliknya kami menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran firman-Mu
Dan firman itu menjadikan kami hidup di dalam kemerdekaan. Tidak ada ikatan, tidak ada lagi kutuk yang berlaku atas kami semuanya. Yang kami terima bukan kutuk, tetapi yang kami terima adalah berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang sederhana ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Nanti Ko Fendi akan mengumumkan, saudara-saudara, jadi siapa yang akan bertanya, saudara bisa mengetik ya di dalam kolom ada yang sudah disiapkan Ko Fendi, jadi saudara bisa menanyakan ya, nanti kita akan jawab ya. Kalau ada yang tidak jelas, nanti kita bisa jelaskan. Puji nama Tuhan. Sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu kutuk anak haram, saudara ya. Wah, kok mengerikan Pak? Ada yang protes ya. Kok ngeri-ngeri ya? Ya, saudara. Nanti minggu depan kita tidak ngeri lagi. Kita akan bicara tentang berkat. Kita akan bicara tentang bagaimana dipulihkan Tuhan. Ya, nanti Pastor Petrus Ginanjar juga akan sampaikan firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana di masa-masa pandemi ini gereja bisa bangun lagi, ya, bisa berkembang lagi. Bukan hanya 2 tempat, tapi 3 tempat, puji Tuhan. Jadi bukan 2 ruko, tapi 3 ruko. Nanti 4 ruko, 5 ruko, 6 ruko, 7 ruko, 12 ruko. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nanti kalau bagian-bagian seperti itu, Pastor Petrus Ginanjar, Pastor Fendi, Pastor Rudi Wawa, ya, nanti Pastor Daniel Fernando, ya, Pastor Ari, ya, luar biasa nanti akan menyampaikan ya kebenaran firman Tuhan. Tetapi malam hari ini kita akan selesaikan, ya kalau sudah selesai kita tidak penasaran, ya justru sebaliknya kita tidak lagi takut dengan kutuk, ya tetapi kita hidup dalam kemerdekaan, tinggal kita menerima berkat-berkat Tuhan. Walaupun hari ini saya melihat ada berita yang mengejutkan bahwa benar-benar Indonesia masuk dalam resesi, saudara-saudara ya. Tapi jangan takut, orang yang mengandalkan Tuhan, kita resepsi, katakan sama-sama resepsi. 1, 2, 3, ya. Bukan resesi, tapi resepsi. Ya, amin. Kok bisa? Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di poin yang kedua atau slide yang kedua ini, kita akan bersama-sama membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-23, ayat yang kedua. Ya, Ulangan 23, ayat yang kedua. Saya mau kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Ya, 1, 2, 3. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tidak seorang pun dari keturunannya, bahkan hingga ke-10 pun, maksudnya keturunan ke-10 pun, tidak dapat bergabung dalam jemaat Tuhan. Ya, ini dalam versi Alkitab yang terbuka atau AYT. Ya, saudara, Ulangan 23 ayat yang kedua. Ya, ini yang melandasi, melatar belakangi tentang kutuk anak haram. Ya, tetapi dalam terjemahan baru, ya, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan seperti ini. Ya, seorang anak haram janganlah masuk ya jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Nah, perhatikan. Ya. Jadi, anak haram tidak boleh masuk menjadi jemaah. Tidak boleh masuk menjadi anggota keluarga jemaat. Ya. Bahkan dikatakan, sampai keturunan ke-10 sekalipun, itu tidak boleh. Perhatikan. Ya. Jadi, begitu ngerinya anak haram. Ya. Begitu sangat menderitanya anak haram. Sebelum kita masuk itu, saudara, saya akan membawa saudara masuk dalam satu definisi. Ya, definisi tentang anak haram. Ya, anak haram itu apa sih? Ya, anak haram itu adalah anak hasil dari perkawinan yang terlarang. Ya, perkawinan yang terlarang itu macam-macam. Misalnya, ya, perkawinan antara menantu dengan mertua, ya, atau persetubuhan antara menantu dan mertua. Ini kan terlarang. Ya, lalu antara orang yang belum diberkati, ya, atau belum menjadi pasangan suami istri, lalu kemudian melahirkan seorang bayi, maka bayinya ini atau anak ini akan disebut dengan anak haram. Ya, saya ulangi. Jadi definisi anak haram adalah anak hasil perkawinan yang terlarang, ya,
atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi tadi ayat firman Tuhan ya di dalam Ulangan 23 ayat yang kedua dalam versi Alkitab yang terbuka dan dalam versi terjemahan baru sama-sama begitu mengerikan. Ya bahkan dikatakan ya dua terjemahan ini menggarisbawahi bahwa sampai keturunan ke-10 ya dari anaknya anak haram ini dianggap haram terus. Saudara-saudara ya. Saya tambah sedikit ya. Bukan supaya mengerikan tetapi supaya kita punya catatan ya. Seorang anak haram itu adalah anak yang nantinya tidak akan mewarisi ya perjanjian ya, atau tidak bisa mewarisi sebagai ahli waris kerajaan Allah. Perhatikan ya. Jadi kalau begitu sekarang timbul pertanyaan, Saudara. Nah, Pak, kalau begitu kasihan kan? Terus gimana ya? Yang salah ini sebetulnya siapa? Ya. Di slide ini kita akan jelaskan, Saudara. Nah, mengapa anak haram menjadi terkutuk? Ya, apa salah anak tersebut? Kan tidak mungkin anaknya itu mau dilahirkan oleh seorang suami atau seorang bapak dan seorang ibu yang hidupnya di luar kebenaran Tuhan. Ya, kalau boleh seorang anak itu memilih, ya mungkin dia akan memilih dilahirkan dari rahimnya seorang ibu yang suci, yang kudus seperti Bunda Perawan Suci Maria begitu ya. Pasti akan seperti itu ya. Tetapi pada kenyataannya nggak bisa, Saudara, karena ya memang nggak bisa memilih. Nah, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-31, nanti Saudara bisa baca sendiri, tapi di sini saya akan membacakan dari ayat yang ke-9, 10 sampai yang ke-12, itu pun loncat-loncat. Ya. Mari perhatikan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, bahwa sanya malapetaka akan ditimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat ke-12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Secara apa? Terang-terangan. Nah, saudara, ini adalah ceritanya Raja Daud yang kedapatan selingkuh, ya, mengambil istrinya Uria, ya, lalu ditegur oleh seorang nabi yang namanya Nabi Nathan. Ya, Nabi Nathan ini pura-pura datang ke istana, lalu dia menceritakan, saudara ya, ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin, ya, dan dia memiliki sebuah cerita yang kaya ini kambing dombanya sangat banyak, si miskin tidak memiliki apa-apa, ya. Lalu dikatakan pada suatu hari orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil kambing dombanya, lalu memasak lembunya dan seterusnya dan seterusnya. Pada intinya, ya, yang si miskin ini, ya, malah dirampok atau harta kekayaannya itu diambil oleh yang si kaya ini, ya. Dan ayat yang ke-6, ya, dari 2 Samuel pasal yang ke-12 saya bacakan. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, sehingga ia telah melakukan hal itu oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jadi si kaya ini tidak memiliki belas kasihan. Lalu Nabi Nathan bertanya kepada Raja Daud, menurut kamu bagaimana? Ya, lalu Raja Daud ngomong, wah, itu kalau saya itu tidak bisa seperti itu. Saya harus orang yang ini harus menggantikan 4 kali lipat si kaya ini kepada si miskin. Lalu Nathan berkata, orang itu adalah kamu. Ya, kamu yang telah berlaku curang. Kamu yang telah berlaku jahat di mata Tuhan. Ya, dan ayat yang ke-8, 9, 10, 11, 12 tadi kita sudah baca. Akibatnya, saudara-saudara, apa yang terjadi?
maka istri Uria mengandung, lalu kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, dan bahkan Nabi Nathan mengutuki anak yang masih di kandungan itu nantinya akan meninggal dunia, dan seterusnya. Dan Daud menyesal, Daud minta ampun, ya, lalu dia duduk di atas abu, dia puasa di hadapan Tuhan, yang walaupun pada akhirnya anak itu juga tetap meninggal dunia. Ini sebuah cerita, saudara perhatikan. Jadi orang yang keluar daripada rencana Tuhan itu, ya pasti akan menghadapi ya murkanya Tuhan. Ya pasti akan menghadapi ya bukan anugerah yang diterima, tetapi yang dihadapi atau dialami itu adalah sebuah persoalan yang menyulitkan hidupnya. Ya, jangan berkata kepada saya, Pak, kan masih ada kasih karunia. Ya, masih ada kasih karunia kalau kamu bertobat. Ya, tapi kalau tidak mau bertobat, orang Jawa bilang bablas. Ya, bertobat pun tetap diampuni Tuhan, tetapi ada satu akibat. Ya, ada satu akibat. Nanti akan kita lihat ya, akibatnya seperti apa ya. Nanti saudara bisa membaca ayat yang ke-13, 14 sampai ayat yang ke-31. Apa akibatnya ya? Akibatnya itu sangat mengerikan ya saudara-saudara ya. Bahkan dikatakan tadi ayat yang ke-11 ya, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu ya, dan pedang seumur hidupmu akan terus mengejar-ngejar engkau ya, sebab engkau telah membunuh ya suami ya, suami daripada Uria sendiri, maaf ya, suaminya daripada istrinya yang diambil oleh Raja Daud tadi ya. Nah, ini yang melatar belakangi mengapa hal-hal yang buruk terlebih di dalam seksual ya, di dalam keluarga itu sangat penting ya. Nah, sekarang kita menginjak kepada pertanyaan yang perlu kita jawab semuanya. Nah, kalau begitu mengapa anak haram menjadi terkutuk? Kan anak haramnya itu yang lahir daripada pernikahan yang tidak sah tadi kan tidak ngerti apa-apa, ya, nggak tahu persoalan, nggak ngerti salahnya apa. Kok tiba-tiba harus menerima sebuah akibat? Tiba-tiba harus mati seperti anaknya Daud tadi, ya. Kenapa kok bukan orang tuanya? Ya, kenapa kok bukan orang tuanya yang harus menanggung itu? Tapi anak yang nggak ngerti apa-apa, anak yang lahir tanpa cacat ya misalnya, ya. Tapi kenapa harus menanggung semuanya itu? Ya, saya sudah tulis di sini, saudara. Ya, jadi ini artinya sebetulnya begini, Tuhan itu mau mengingatkan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan, ya. Supaya apa? Kaum laki-laki dan kaum perempuan ini sama-sama menjaga kekudusan. Ya, seperti di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kita ini tidak akan bisa melihat Tuhan kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Perhatikan ya. Jadi bagaimana saudara bisa melihat Tuhan kalau hidup kita tidak kudus? Ya, lalu mengadakan hubungan yang bukan selayaknya, yang bukan suami istrinya, lalu sampai seperti Daud, ya, ya. Tuhan mau mengingatkan, Tuhan itu cinta akan kekudusan. Katakan sama-sama, Tuhan cinta akan kekudusan. Ya, maka itu Tuhan menghargai keluarga. Ya, ada ayah, ada ibu, ayah atau suami ini sebagai imam, ya, dan istri itu sebagai pendoa. Jadi imamnya suami sebagai tudung, istri sebagai pendoa, lalu anak-anak ini loh, ya, benih-benih keturunan ilahi ini yang akan meneruskan ya warisan-warisan hidup baik, warisan-warisan berkat ya, menundukkan dunia ini yang lahir daripada keluarga-keluarga yang menjalankan kekudusan. Ya, memang anaknya nggak salah, ya, yang salah orang tuanya. Maka itu daripada anak yang salah, lebih baik kita tidak salah, lalu kita jalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ya, lalu kenapa ya? Yang kedua, ya, Tuhan itu cinta keluarga, tadi saya sudah katakan. Ya, makanya orang tua harus menjadi teladan, bukan telatan. Telatan itu tukang telat. Ya, teladan itu adalah contoh yang baik. Ya, kalau telatan contoh yang buruk dalam segala hal. Jadi kalau para pengurus diundang untuk meeting Zoom, ya, ya tetap harus segera ikut meeting Zoom. Ya, itu bukan telatan, ya, tapi teladan. Maaf ya, bukan menyinggung, ya, tapi nabrai. Ya, haleluya. Ya, jadi berikutnya, bila orang tua tidak menjadi teladan dalam segala hal, ya, maka anak keturunannya itu akan binasa.
ya akan terkutuk. Contohnya tadi, nanti kita akan jelaskan, saudara-saudara, nanti bisa lihat gimana sih penderitaannya anak yang terkutuk, anak haram itu seperti apa sih? Ya mungkin ada di antara kita ini, dulu orang tua kita ini melakukan sesuatu sehingga lahirlah kita. Apa yang perlu kita lakukan? Ya nanti kita cek dalam hidup kita. Apakah ada tanda-tanda seperti ya kita ini anak yang dilahirkan secara haram atau halal begitu ya. Nah, lalu bila orang tua bisa menjadi teladan dalam segala hal, maka akan menjadi keluarga yang diberkati ya, dan berkat itu bisa diwariskan kepada anak cucunya. Tadi saudara bisa perhatikan toh kalau keturunannya anak haram itu sampai keturunan ke-10 itu tidak boleh menjadi keluarga jemaah Tuhan. Ya, jadi begitu amat sangat benar-benar deh ya. Anaknya memang nggak tahu salahnya apa, tapi orang tuanya ini loh yang harus bertanggung jawab tentang keturunan berikutnya. Makanya Tuhan itu kan juga memberitahu kepada anak-anak ya, hai anak-anak, hormati orang tuamu karena tanggung jawab orang tua itu sebetulnya bukan main-main, saudara. Keliru sedikit, keliru keturunan berikutnya. Ya. Benar dalam berkat, maka keturunan berikutnya benar. Ya, makanya tugas orang tua jadi teladan tadi. Tugas anak menghormati orang tua dalam segala hal supaya apa? Panjang umur dan diberkati Tuhan di muka bumi ini. Ya, tidak menjadi anak haram, tetapi menjadi anak-anak yang memiliki ahli waris kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Lalu yang berikutnya, nah, lalu gimana Pak? Anak haram itu apa dia salah? Nggak salah, tadi saya sudah katakan. Anak haram itu nggak salah, dia nggak ngerti apa-apa. Dia nggak bisa memilih, ya dari rahim siapa dia akan dilahirkan. Ya, jadi dia nggak keliru, nggak salah. Tapi memang sudah seperti itu, ya garis hidupnya memang harus seperti itu. Saudara, apakah ada bisa ditolong? Bisa. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya nolong, ya anak haram itu supaya anak ini tidak haram lagi, tidak menjadi anak sial lagi, ya, tidak menjadi anak yang di luar kasih karunia, tidak menjadi anak yang tidak mendapatkan ahli waris kerajaan, tetapi menjadi anak yang diberkati Tuhan, namanya dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Yang mau dicatat, lambaikan tangan, ya, haleluya. Semua tepuk tangan yang paling meriah untuk kita yang dahsyat. Nah, lalu anak haram ini akan menerima akibat, tadi saya katakan. Ya akibat perbuatan orang tuanya. Ya kalau begitu kan kasihan, ya memang kasihan. Makanya jadi orang tua itu harus serius, sungguh-sungguh. Tidak asal memberi uang itu sudah memberikan kasih sayang, bukan. Ya, uang itu bukan segala-galanya. Tetapi kasih sayang tidak bisa dibeli oleh uang. Tapi dengan kasih sayang orang akan mendapatkan berkat. Ya, tapi dengan uang saja belum tentu anak itu akan menjadi anak yang diberkati. Mungkin jadi anak yang hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan. Nah, Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, saya akan membacakannya. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, ya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu, ayat yang ke-12. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan dari tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ya, perhatikan, ini Abraham pun juga melakukan sebuah kekeliruan. Suruh nunggu anak perjanjian yang lahir dari Sarah. Ya, malah Sarah memberikan gundiknya untuk apa? Untuk supaya dia bisa mendapatkan keturunan. Ya, dapat keturunan. Tapi perhatikan, ini bukan anak yang Tuhan mau. Bahkan masuk dalam klasifikasi anak haram. Ya. Dan apa cirinya? Saudara, dikatakan ayat yang ke-12. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Nggak bisa diatur. Sukar. Carpe diem, orang Jawa bilang. Ya. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Ya. Dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Jadi pemberontak di mana-mana. Ya. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ya, jangankan dengan orang lain, dengan saudaranya pun tidak mau rukun. Ya, perhatikan. Jadi kalau anak haram itu seperti itu, nggak salah memang. Ya, tapi akibat itu harus dia
alami, saudara ya, kasihan. Maka tadi saya tulis ya, kasihan, ya memang kasihan. Ya. Lalu kalau sudah kita mengerti seperti ini, gimana? Ya, apa yang perlu kita kerjakan? Ya, apa kita biarkan saja? Tidak, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ya, tadi dasar firman-nya tentang Abraham memiliki 2 anak, 1 anak perjanjian dari Sarah mestinya, tapi dia tidak mau menunggu, tapi dia lalu menjadikan pembantunya ini memiliki keturunan namanya Ismail. Sudah tahu tadi maksudnya seperti itu. Nah, sekarang akibat kutuk anak haram atau akibat kutukan atau kutukan anak haram itu apa yang dialami oleh seorang anak haram? Ya, ini adalah cara-cara kita mengidentifikasi, cara-cara kita melihat. Ya, kalau ada di antara kita yang barangkali ya ada salah satu cirinya yang ada, nanti kita doa supaya kita dilalukan Tuhan daripada kutuk anak haram. Ya, Pak, kalau sudah dalam Kristus kan semua kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iya, memang iya. Tapi persoalannya kita itu Kristen tomat atau bukan? Ya, kalau sekarang kita bertobat lalu besok umat, besok kambuh lagi, ya tetap ada kutuk yang berlaku, saudara-saudara. Karena sifatnya iblis itu selalu menuduh kehidupan manusia. Kalau Anda kembali lagi kepada dosa, hukum kasih karunia itu Tuhan akan membuat orang ini bertobat, ya. Tapi kenapa Tuhan juga tidak membuat bertobat Yudas Iskariot, ya? Karena dikatakan ada 2 bibit di dunia ini, saudara. Yang satu dikatakan di dalam Alkitab, penabur itu akan menabur ya benih pada waktu siang hari. Tapi pada waktu penaburnya pulang, maka musuh itu, perhatikan, menabur benih ilalang, ya. Dan akhirnya benih ilalang dan benih gandum itu tumbuh bersama-sama, ya. Setelah tumbuh, muridnya tanya, Tuhan kok nggak dicabut saja? Jangan, kalau kamu cabut ilalangnya, nanti gandumnya juga ikut tercabut, mati. Biarkan aja tumbuh bersama-sama. Perhatikan. Jadi ada bibit yang memang diciptakan untuk binasa. Ada bibit yang memang diciptakan Tuhan untuk diselamatkan. Memang, ya, memang ada, ya, memang ada. Tetapi, saudara-saudara, malam hari ini kita belajar supaya kita tidak kembali kepada kutuk yang seharusnya kita ini bibit yang baik, ya, harusnya kita ini bibit ahli waris kerajaan. Tapi kalau kita berbuat dosa lagi, keluar dari kebenaran Tuhan, ya, lalu menghasilkan anak-anak haram keturunan-keturunannya itu menderita, ya kita sendiri juga menderita. Sekarang kita akan lihat, ya cirinya apa, ya akibat atau kutuk anak haram. Yang pertama, kutuk pemberontakan kepada orang tua. Jadi anak ini suka berontak kepada orang tua, ya nakalnya kayak setan, luar biasa, ya tidak mau hormat kepada orang tua, kurang ajar, ya di luar rumah juga kurang ajar, di dalam rumah juga kurang ajar, ya sulit dididik. Ya, ini akibat kutuk anak haram, ya saudara ya. Mungkin juga saya tambahkan sedikit, ya saya pernah mendengar sebuah khotbah dari hamba Tuhan, ya dia berkata bahwa ibu yang hamil, ya lalu kehamilannya itu tidak dikehendaki, ya terus kemudian dia berusaha untuk menggugurkan anak ini, tapi anak ini tidak gugur, bayi ini tidak gugur sampai dia lahir normal, ya saudara, ini bisa masuk klasifikasi bukan anak haram, tapi anak terharamkan, ya anak yang ditolak kehadirannya. Itu juga sama, saudara, akibatnya. Biasanya anaknya akan berontak kepada orang tua. Orang Tionghoa berkata jong kepada mamanya, jong kepada papanya, ya karena dari kecil dia ditolak di dalam kandungan, ya. Lalu berikutnya, ya saudara, kutuk berikutnya apa? Kutuk kematian. Begitu lahir, seperti anaknya Daud dengan istri Uria tadi, saudara. Begitu lahir lalu meninggal dunia, ya, atau tidak bisa umur panjang, ya. Pada umur tertentu meninggal dunia. Ya, ini kena kutukan. Lalu punya anak lagi, pada umur tertentu meninggal dunia. Seperti Kamis yang lalu yang saya ceritakan, ya, kepada saudara-saudara semuanya. Nah, lalu berikutnya, ya, kutuk ikatan dosa. Saudara sudah Kristen, sudah melayani, tapi kawin cerai, apa ada Pak? Banyak, ya, zina terus. Saudara-saudara, kalau lihat orang, lihat cewek itu, darah Yesus matanya begini, tapi ya ditutup pakai tangan, tapi tangannya tidak ditutup semuanya, ya begini, darah Yesus begitu, ya. Itu pikirannya ini pengennya itu, ya dia pengen lepas tapi tidak bisa, ya
kawin cerai, perzinahan, kelainan seksual. Saudara-saudara ya, suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Lalu apa? Suka hidup dalam kebohongan atau suka berbohong karena berbohong itu menjadi gaya hidupnya. Dia mau enggak bohong tapi enggak bisa. Ya. Karena ini ikatan dosa, saudara ya. Apa bisa dilepaskan? Bisa. Ya, karena ini adalah kutuk, bisa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin ada di antara saudara, Pak, suka berbohong. Ya nanti berdoa ya supaya bohongnya lepas dalam nama Yesus. Lalu apalagi kutuk siksaan hidup. Ya, apa ada kutuk siksaan hidup? Memang saya tulis seperti ini. Ya, karena kalau Anda melihat ada seorang yang pinter, anak yang pinter sekali ya, tapi dia selalu gagal dalam bisnis, gagal dalam berumah tangga. Ya, tadi kawin cerai, atau baru pacaran, putus lagi, konseling, ya ditanya sama konselornya, sudah pacaran berapa kali? Sudah pacaran 300 kali, Pak. Ini yang keberapa? 301. Doakan Pak Pendeta supaya ini tidak putus lagi. Akhirnya putus juga. Ya, selalu gagal dalam membina rumah tangga. Mungkin itu salah satu akibat daripada kutuk anak haram. Ya. Lalu berikutnya sering ditipu orang. Ya kalau ditipu sekali itu ya enggak apa-apa, tapi kalau sering langganan ditipu itu barangkali Anda dulu dalam kandungan pernah ditolak kehadiranmu oleh orang tuamu. Lalu kita apakan Pak orang tua saya, Pak? Apa kita pukuli? Oh, enggak lah, ya. Kita ampuni karena Tuhan itu ngajari kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, maka akan ada apa? Pengampunan, akan ada restitusi, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Yang mau diberkati katakan amin. Ya, dirampok, ya, dirampok bukan sekali-sekali, sering kali dirampok, diperdaya, bahkan diperkosa, saudara-saudara ya. Perhatikan, kalau dulu kata diperkosa ini seringkali konotasinya adalah seorang laki-laki yang memperkosa wanita, tapi sekarang juga wanita juga bisa memperkosa laki-laki. Saudara-saudara ya. Apa ada? Baca di banyak media. Saudara, banyak sekali hal-hal seperti itu. Ya. Dan itu sering sekali, saudara-saudara. Yang keenam, kutuk himpitan hidup. Ya. Terus hidupnya itu seperti terintimidasi gitu loh. Ya. Kalau punya persoalan, punya masalah, dia menganggap masalah itu adalah satu tekanan hidup yang tidak harus dihadapi, tapi harus dihindari. Ya, oh nggak mau. Dan jadi kalau saya selalu bilang itu apa ya? Orang ini, anak ini hidup tidak memiliki daya juang, ya, tidak memiliki daya saing. Ya, kalau sekarang kan kita sebetulnya kalau nggak ada pandemi ini kan Pak Presiden Jokowi ya akan meningkatkan daya saing Indonesia ini ya di seluruh dunia supaya Indonesia itu menjadi Indonesia yang maju, yang kekinian gitu ya. Tapi karena virus ya semuanya baru dipikirkan ya, semuanya baru tertunda dulu. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau ada masalah, anak ini selalu menghindar dari persoalan, tidak mau menghadapi ya, tidak mau terus terang, tidak mau jujur, bahkan hidupnya minder, ya dia menyesali kenapa dia harus hidup. Bahkan ada banyak yang anak seperti ini berakhir dengan bunuh diri. Ya, perhatikan. Barangkali itu termasuk ya mendapat sebuah kutukan anak haram. Anaknya nggak salah, saya ulang berkali-kali. Orang tuanya yang keliru, tapi anak yang nggak salah, yang nggak ngerti ini, harus menerima sebuah akibat yang beratnya seperti ini. Apa nggak kasihan? Maka itu pesan saya kepada orang tua. Ya, hati-hati dan bertanggung jawablah sebagai orang tua. Jangan hanya memberi uang, tanpa saudara mengingatkan akan bagaimana imannya, bagaimana pengharapannya, bagaimana kasihnya kepada Tuhan, bagaimana tanggung jawabnya, tata keramanya, budi pekertinya, saudara-saudara ya. Itu tanggung jawab sebagai orang tua, ya, begitu. Lalu yang ketujuh, mestinya tadi saya tulis, saya lihat dari catatan saya, ya, itu ada 17, tapi saya ringkas jadi 7 saja, saudara-saudara ya. Jadi yang ke-10 itu hal-hal yang tidak terlalu penting, yang kadang-kadang jarang juga dijumpai di dalam masyarakat. Ya. Yang ke-7 ini adalah kutuk roh jahat. Ya. Apa itu manifestasinya? Ya, manifestasinya itu bisa melihat setan seperti yang dulu pernah kita kupas tentang kutuk apa ya? Kutuk okultisme. Ya. Bisa melihat setan, dikit-dikit
ada setan di pojok situ, ada setan di rumah itu. Yang dilihat tuh tiap hari itu setan saja. Kalau diajak ke gereja, dia tidak bisa melihat malaikat Tuhan. Dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, tapi kalau ada setan, dia bisa peka sekali terhadap setan. Perhatikan ya. Dulu almarhum Bapak Pendeta Alex Abraham Tanu Seputra itu khotbah gitu. Ya, Anda jangan bangga kalau tiap hari Anda melihat setan. Kalau Anda melihat setan tiap hari itu apes katanya gitu ya. Lebih baik melihat Tuhan ya daripada apa? Melihat setan. Nah, perhatikan itu ya. Jadi lebih baik kita melihat Tuhan, melihat malaikat. Tapi orang yang terkutuk ya, ada ikatan roh jahat, selalu melihat itu, memiliki dunia sendiri seperti anak indigo, seperti orang indigo gitu ya. Indra keenamnya terbuka lebar-lebar gitu ya. Saudara, ini barangkali merupakan salah satu ciri anak haram gitu ya. Tadi yang ketiga itu kelewatannya. Namanya kutuk penderitaan. Kutuk penderitaan ini manifestasinya itu bisa mengalami cacat fisik atau cacat mental atau mental retardasi, sakit-sakitan, IQ-nya kurang atau orang bilang kok bodoh ya, gitu ya, saudara ya. Kenapa kok seperti itu? Mungkin dalam kandungan juga yang tadi ada salah satu hamba Tuhan yang berkata ditolak ya, kehadirannya tidak diinginkan, bahkan waktu mamanya hamil dikasih obat-obat untuk menggugurkan. Ya dibawa ke tukang urut ya, diremas-remas, di injek-injek, tapi anaknya tidak mau keluar. Begitu lahir cacat, ya begitu lahir sakit-sakitan, ya begitu lahir IQ-nya ya kurang bagus. Ya saudara, maka itu jadi orang tua yang bertanggung jawab. Yang mau bertanggung jawab, katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya berikutnya, nah kalau begitu gimana Pak? Ya, itu kan anaknya. Nah sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kalau itu bukan anaknya, kalau itu saya sendiri yang mengalami tanda-tanda seperti tadi. Gimana cara melepaskannya? Ya nanti kita bagi jadi dua. Satu, untuk diri kita sendiri yang mengalami seperti itu. Lalu yang kedua, untuk anak ya yang kita lihat, atau anak kita, atau anaknya teman kita, apa yang perlu dilakukan. Yang pertama dulu, ya untuk kita sendiri. Ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yakinkan bahwa kita sekarang bukan anak haram. Ya, waktu belum mengenal Kristus, memang kita bukan anak Allah, tapi kita anak iblis. Tapi sekarang, ya, kita adalah anak-anak Allah yang memiliki kuasa. Ya, sudah kalau punya Alkitab ada di sampingmu, baca ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Ya, ini luar biasa. Saya bacakan aja. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan. Jadi, kalau kita ada yang mengalami hal yang seperti tadi, ya, apa itu? Kok selalu diganggu setan, selalu gagal, ya, gagal dan gagal lagi, katanya gitu ya. Apa yang aku cari, gitu ya. Tangis sedih tersimpan dalam hati, ya. Sudah harus lakukan bahwa yakinkan dirimu bahwa kita ini sudah bukan hanya berpindah dari dari gelap kepada terang yang ajaib, tetapi kamulah yang sudah menjadi terang itu. Amin. Ya, Roh Kudus ada dalam hidup kita, menjadikan kita ini bukan anak haram lagi. Jadi perlu iman. Katakan sama-sama, perlu iman. Kalau Anda tidak memiliki iman, tertuduh terus, makanya saya berkata, kutuk ini masih berlaku. Tapi kalau Anda lawan dengan iman, aku bukan anak haram, aku ini memiliki kuasa, aku ini anak Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat ke-12 mengatakan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat Tuhan menjadi anak-anak Allah. Sebab aku sudah percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Itu cara melawan intimidasi setan. Ya, terus kita akan ucapkan seperti itu. Lalu berikutnya, ya, kita sudah menjadi orang benar karena darah Yesus yang menebus kita, sehingga kita layak menerima atau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kalau anak haram itu tidak mendapatkan hak waris kerajaan Allah. Jangankan hak waris kerajaan Allah. Untuk menjadi jemaah Allah tadi dikatakan. Sampai keturunan ke-10 nggak boleh, perhatikannya. Begitu amat sangat menderita. Ya, jadi yakinkan diri kita. Kalau ada di antara saudara yang tadi ciri-cirinya, saya kembali lagi ke sini ya, berontak kepada orang tua,
lalu mengalami kutuk penderitaan, ya, mengalami ikatan dosa, kawin cerai, perzinahan, suka berbohong, kelainan seks, ya, selalu gagal dalam bisnis, gagal dalam berumah tangga, selalu ditipu orang, selalu dirampok, selalu diperdaya, selalu terintimidasi, ya, bahkan menyesali hidup, bisa melihat setan terus, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, ya, memiliki dunia sendiri, ya, barangkali Anda harus meyakinkan dirimu, ya, bahwa sekarang ini saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara sudah menjadi anak-anak Allah, bukan anak iblis lagi, bukan anak haram lagi, tetapi anak-anak Allah. Katakan sama-sama, aku adalah anak Allah. 1, 2, 3. Ya. Lalu Roma 8 ayat 17. Ya. Kita baca sama-sama, Roma 8 ayat 17. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Perhatikan. Ya. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan. Perhatikan. Ya. Jadi kita bukan lagi anak gampang, anak haram, tetapi anak yang ahli waris kerajaan, yang dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Katakan sama-sama, itu saya. Puji Tuhan. Ya. Lalu berikutnya. Nah, kalau tadi yakinkan diri, lalu kita sudah menjadi orang benar karena darah Yesus menebus kita. Yang ketiga, harus hidup atau tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan keluar masuk, sekarang benar, besok nggak benar, ya besok nggak benar, sekarang benar, ya 2 hari benar, seminggu nggak benar. Enggak, tetap harus hidup dalam kebenaran Kristus. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya, yang akan menerima anugerah yang terbesar, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ya, jadi harus hidup di dalam Kristus supaya kita bisa menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi untuk kita, ya. Lalu untuk anak gimana? Ya. Apa yang kita lakukan? Apa anaknya kita perlu bawa ke panti asuhan? Tidak. Matius 19, 13 sampai 15. Jadi ini ceritanya ada Tuhan Yesus, ya, lalu banyak orang-orang yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus, lalu murid-muridnya protes. Ya, berisiklah Tuhan, ini anak-anak dibawa pergi sana deh, mengganggu. Lalu Tuhan ngomong apa? Ayat yang ke-14 dari Matius 19. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti ini, yang empunya kerajaan surga. 15, kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu ia meletakkan tangannya. Kata meletakkan tangannya itu memberkati, ya, atas anak-anak itu, dan kemudian Yesus berangkat dari situ ke kota lain. Ya, jadi apa kesimpulannya? Jadi kalau Anda punya anak yang tadi anak haram atau maaf ya, belum diberkati sudah kebablasan duluan, gaspol remblong, ya, maka saudara harus membawa anakmu itu kepada Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Bawa dalam kebenaran Tuhan. Orang tua jadi contoh yang baik dulu, hidup dalam kekudusan tadi. Ya, 3 tadi. Ya. Lalu, saudara-saudara, kalau anaknya sudah bisa diajak omong, ya tentunya ini harus lihat waktunya, jangan to the point, ya lalu datang kepada anakmu, nak, papa mau minta maaf ya nak, kamu tuh anak haram ya nak, wah anakmu bisa minggat, saudara, bahaya. Dulu waktu saya di Surabaya, ada loh orang yang habis mengikuti camp, begitu ya, suruh ngaku di campnya sana ngaku, ya bahwa dia maaf ya, dia melakukan hal yang tidak baik dengan seksnya, dengan pembantunya, lalu dia telepon dari camp, Mama, saya minta maaf ya, Ma. Loh, kenapa, Pak? Iya, Ma, saya 3 bulan yang lalu saya tidur dengan pembantu kita. Maaf ya, Pak. Ya, Ma, gitu. Lalu mamanya ini punya hikmat. Oh, ya enggak apa-apa. Yang penting Papa pulang aja dulu. Ya. Wah, dia pikir pulang itu akan terjadi rekonsiliasi. Saudara tahu, di pintu gerbang itu istrinya membawa parang. Ya, ini enggak punya hikmat, saudara-saudara ya. Jadi, gimana caranya? Ya lebih baik dikonselingkan dulu dengan
hamba Tuhan yang tahu ya di gereja saudara. Itu ya, jangan langsung to the point ya. Kalau anaknya memang nggak bisa diajak bicara ya, atau masih kecil, kalau masih kecil malah gampang. Masih bayi itu malah gampang. Ya. Karena saudara bisa ngomong dari roh ke roh ya. Karena aku papa mama minta maaf karena begini dulu kebablasan dan seterusnya. Sekarang papa mama sudah tahu ya dan seterusnya. Lalu kita doakan, cabut kutuknya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi jadi anak haram. Lalu Anda bisa memberkati, kamu mulai hari ini jadi ahli waris kerajaan surga, hidupmu sukses, kamu panjang umur, bahagia dan sejahtera. Kamu jadi orang yang cinta Tuhan, kamu melayani Tuhan, ya, hormat kepada orang tua, hidupmu diberkati di dunia, dan namamu dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Ya, Alkitab berkata, apa yang terikat di dunia, terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia, terlepas di surga. Amin. Jadi gitu caranya. Ya, jadi gampang loh, saudara. Kalau kita dalam Tuhan itu, sesuatu yang sukar itu dibuat Tuhan menjadi mudah. Ya, jadi kalau anakmu ya dulu ya tadi saya sudah berkata, lalu sekarang nakalnya luar biasa, bawa anakmu kepada Tuhan. Tapi sebelum membawa anakmu kepada Tuhan, orang tua itu harus jadi contoh dulu. Jangan nyuruh anaknya baca Alkitab, saudara WA-WA-an terus tiap hari. Ya, kalau ditanya masa baca Alkitab pas laporan, kan ada orang yang seperti itu. Sudah berdoa belum? Masa mau berdoa harus laporan? Orang yang suka berdalih perhatikan, ya pasti berpersoalan di dalam spiritnya, ya. Tapi orang yang rendah hati, ya maaf, aku memang belum baca, tapi setelah ini aku akan baca, ya. Ngomong sama anak, ayo dengan papa, dengan mama, kita sama-sama berdoa. Makanya di IHK itu ada MK, Mesbah Keluarga. Saudara perhatikan, ya, bawa semua anak-anak kita kepada Tuhan, ya. Kalau ada anak yang tertolak hidupnya waktu di kandungan, sebagai mama nolak anakmu, ngomong, aku nggak nolak, aku menerima kamu, supaya hidupmu tuh, masa tuamu tuh tidak menderita. Lihat anak-anakmu kurang ajar kan, gimana coba? Masa ada orang tua yang anaknya kurang ajar lalu sudah berkata, oh puji Tuhan, anakku kurang ajar, haleluya, obatmu habis itu namanya, ya kan? Tapi kalau saudara melihat anak-anakmu sukses, anak-anakmu bahagia, anak-anakmu cinta Tuhan, melayani Tuhan, ya diberkati, jadi garam dan terang. Waduh, hati orang tua tuh bangga luar biasa. Yang mau katakan amin, ya puji Tuhan. Jadi gitu tadi yang diri sendiri dan untuk anak. Simple, gampang. Kalau belum bisa minta maaf pada anak, waktunya belum cocok, tidak apa-apa. Ya, cari hamba Tuhan yang ngerti tentang ini, lalu saudara ngomong pelan-pelan, ya anaknya, ya kalau saudara punya duit, ya belikan mobil dulu, ya, atau diajak makan dulu. Yang penting hatinya itu saudara harus dibesarkan dulu, ya. Tapi dibawa dalam doa dulu yang terlebih penting, ya. Lalu diajak bicara, Anda mengadakan pengakuan dengan anakmu, lalu saudara mencabut semua kutuk, maka anakmu tidak menjadi anak haram lagi, tapi anakmu menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Yang terakhir, ya, dalam keluarga, ya, harus semuanya, yang bapak, yang ibu, yang anak, harus mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan rendah hati. Katakan sama-sama, aku mau belajar firman Tuhan dengan rendah hati. Puji Tuhan, ya. Jadi ternyata yang mengerikan cuma judulnya, kutuk anak haram, ya kan? Tapi sebetulnya biasa-biasa saja. Dan firman Tuhan itu memerdekakan kita. Jadi sehingga tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang membahayakan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa supaya kalau ada di antara kita yang ya seperti tadi, ya hidupmu lepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan. Bahkan kita bukan hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup dalam garis berkat. Dan berkat yang kita terima bisa diwariskan kepada anak cucu kita berikutnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Itu Pastor Fendi, saya kembalikan. Apa yang harus kita kerjakan setelah ini? Ya, terima kasih
Pak Paulus. Ini ada beberapa komentar dan permintaan untuk doa dari Facebook. Saya bacakan, ada dari Bu Iin. Saya minta dukungan doa untuk Ibu Oma Valelin sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Kemudian dari Bapak Martin Wijaya, berdoa biar cepat selesai masalah COVID. Amin. Dan Bu Yuliati, mohon doakan untuk anak saya semua. Ya, itu aja Pak. Ibu Yuliati berdoa, minta didoakan semua anak-anaknya ya. Ya, puji Tuhan. Mari saudara kita berdoa ya. Saya akan doakan untuk Bu Iin, Pak Martin, dan Bu Yuliati. Kita berdoa Tuhan Yesus, dan berdoa buat Bu Iin supaya yang tadi masuk rumah sakit, Tuhan menyembuhkan dan Tuhan juga mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan di rumah sakit. Kami percaya sakit penyakit sembuh dan melalui obat-obat juga cairan-cairan yang dimasukkan dalam tubuhnya, maka sakit penyakit ini bisa sembuh dan dalam beberapa hari akan pulang dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Kami juga berdoa buat Pak Martin Wijaya, juga kami semuanya Tuhan, rindu seperti Pak Martin memiliki tanggung jawab berdoa supaya virus corona ini segera reda dari muka bumi dan dari Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan dengan anugerah-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Virus corona akan segera berlalu dari muka bumi ini. Juga berdoa buat Ibu Yuliati, seluruh anak-anaknya dan keturunannya diberkati Tuhan, tidak ada yang miskin, bahkan menggenapi Alkitab, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, jadi kepala bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. 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 Oke, Pastor Fendi, ada yang lain? Belum ada Pak. Mungkin buat teman-teman yang di Zoom bisa di-unmute kalau ada yang mau bertanya mungkin secara langsung bisa saya kasih waktu 3-5 menit atau ada yang mau bersaksi. Silakan ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, gitu ya. Dulu ada lagu gitu. Ada Ibu, oh ya. Bogor ini siapa Bogor? Pak Vila ini. Oh, Pak Vila ya. Ibu Triposa Winda, Shalom, Pak Cahya, haleluya. Ibu Triposa Winda dari mana? Di unmute, minta tolong ya. Oh, saya jemaatnya Pak Petrus Ginanjar. Oh iya, pantesan kok tidak asing gitu ya. Haleluya. Luar biasa. Gembalanya juga luar biasa, jemaatnya juga luar biasa. Mantap. Pak Vila tadi tidak ikut meeting pengurus. Sehat-sehat semua Pak Vila di Bogor. Puji Tuhan, sehat. Cuma Ya. tadi pergi sebentar, jadi nggak sempat. Oke, nggak apa. Nanti Kamis kita ada meeting pengurus lagi, ya. Baik. Puji Tuhan. Kalau nggak ada yang didoakan, saya senang sebab semuanya pasti luar biasa ya. Semuanya pasti diberkati Tuhan. Ini saya lihat ada Ibu Oli Congga. Oh ya, yang mau menikah ini. Tolong dibuka. Perkenalkan kepada kita semuanya, Oli. Unmute. Coba dibuka dulu. Sudah di-unmute, Pak. Cuman belum direspon kayaknya. Oh, belum direspon ya. Hideo, bisa dibuka? Pak Hideo. Itu Bu Oli udah, Pak. Ya, Bu Oli. Mana tadi Bu Oli?
Cik Oli atau Saudari Oli. Haleluya. Coba tolong kenalkan ke kita semuanya. Ya, selamat malam. Saya Oli. Saya baru tahu tentang IHK itu bulan lalu ya. Baru ketemu dengan Pak Paulus sekitar 2 minggu lalu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya. Kami rencana kalau nggak ada halangan, Tuhan izinkan kami akan melangsungkan pernikahan akhir bulan ini. Ya, atas kehendak Tuhan juga. Dan terima kasih kepada Pak Paulus yang mau membantu kami. Ya, dengan background kami yang berbeda, saya dengan calon suami berbeda background-nya. Kemarin kami sudah cerita sama Pak Paulus, dan kami minta dukungan doa semua supaya segala urusan dan segala kesehatan, kondisi kesehatan orang tua saya, kondisi kesehatan kami berdua, kondisi kesehatan orang tua Video, calon suami saya bisa di kesehatan sampai pada saat hari H nanti. Oke. Ya ini namanya Oli sama Hideo, cuman Hideo tadi belum nampak wajahnya ya. Itu nanti tanggal 25 mereka berdua akan melangsungkan pernikahan ya. Kebetulan di DKI itu diizinkan ya menikahkan antara Katolik dan Kristen ya. Yang penting percaya sama Tuhan Yesus ya. Itu hebatnya di JKI gitu ya. Jadi bisa dinikahkan. Yang penting percaya Tuhan Yesus. Kalau kepercayaan yang lain kami tidak bisa gitu ya. Dan saya sudah panggil dia, nanti kita tinggal konseling by Zoom. Ada juga karena rumahnya jauh ya. Rumahnya di Makassar ya. Makassar, Yeah. maknya kasar gitu. Luar biasa, maknya kasar itu kalau bapaknya kayak apa lagi? Salah bercanda, kirim ke Makassar dia. Gitu. Ya, nanti tanggal 25 mereka akan menikah ya. Menikahnya bukan virtual ya, nanti saya akan datang ya dari gereja. Ini video. Iya. Ya, coba tolong wajahnya ditampilkan. Ya, nanti pemberkatan atau sakramen pernikahan kudus dilaksanakan di hotel ya dengan prosedur kesehatan yang sangat ketat sekali gitu. Ya, Hideo mungkin belum bisa gabung ya, masih goyang-goyang sinyalnya kali ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita berdoa semuanya dan tadi sudah ngerti bahwa kekudusan itu sangat penting di dalam keluarga. Jangan sampai melakukan sesuatu di luar kekudusan Tuhan. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan yang sudah berumah tangga. Kalau istri hamil, ya, lalu anaknya sudah banyak, jangan pernah ditolak anakmu. Sebetulnya mama ini nggak mau loh, hamil ini gimana ya? Anda sudah menolak janin, menolak benih. Ya, begitu lahir anakmu pemberontak. Jadi pemberontak nanti yang menderita bukan tetanggamu, tapi yang menderita Anda sendiri. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan, makanya pakai hikmat, ya, jangan gaspol remblong, ya, begitu. Ya, saudara-saudara, jadi luar biasa. Oke, Pak Cahaya masih ada di pinggir rawa apa kemarin? Haleluya. Ya, Pak Cahya? Ya. Oke. Hadir, Pak. Oke, hadir. Luar biasa ya. Selamat hadir dan berdoa pasti dapat jodoh dalam nama Yesus. Pak Petrus Ginanjar angkat tangan, ada yang mau disampaikan? Ya, Pak. Salam Siap. semua. Halo. Bisa Pak Cahya kesaksian sedikit bagaimana dulu waktu masih mengikuti dunia-dunia yang dulu dan setelah dia mengenal Tuhan bagaimana? Mungkin biar kesaksian mungkin 2 menit, Pak. Oh iya, silakan. Silakan Pak Cahya. Cahaya itu sinar ya. Mari. Makanya maaf ya, kepalanya bisa bersinar. Mari. Kesaksian apa ya, Pak ya? Dibimbing dah, ntar saya jawab.
Lah enggak Ya. tahu apa yang Oke. disaksikan. Ya, jadi waktu itu dia hidup dalam tanda kutip ke perdukunan gitu loh Pak. Ya Oh banyak iya. masa lalu dan apa yang dulu yang dialami dan apa setelah mengenal Tuhan. Ya, silakan. Waktu 3 menit. 3 menit ya. Dulu sebelum kenal Tuhan sih ya banyak lah. Ya, seperti apa yang dikata Mas Kin ya. Untuk kesenangan dunia sih gampang ya. Apapun bisa dicapai dalam waktu singkat. Tapi juga habis itu nggak ada namanya damai sejahtera. Mau apa aja bisa, tapi yang ada bawa ke belangsak. Judul-judulnya belakangnya itu bikin susah sendiri. Dan intinya itu apa ya, nggak ada kuasa apapun di muka bumi ini yang lebih dari di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita punya mantra kayak gimana pun, kita bisa ngapain apa, berbuat apapun itu. Ya, ibarat kata seperti, ya kayak orang film-film itu loh Pak, yang berbuat kejahatan, melakukan hal-hal yang dibilang kayak nggak mungkin. Itu kalau waktu melakukan perjanjian dengan para setan-setan, dengan segala penguasa penghulu kegelapan itu, ya intinya semuanya tercapai, tapi tetap kita harus bayar harga. Seperti terakhir kali itu saya mengambil perjanjian darah ya. Itu mencari darah apa ya? Darah burung gagak hitam. Tapi ya suatu ketika ya mungkin karena jalannya Tuhan, adikku yang dari Australia datang, dia menentang saya. Saya juga nggak tahu dia nantang langsung. Ya kontak langsung, saya juga akhirnya kayak muntah darah gitu, nggak tahu ada serangan dari mana gitu. Intinya karena kasih karunia Tuhan aja gitu. Akhirnya ya udahlah, kalau memang jalannya kayak gini gitu. Dulu melarikan diri dari segala kebenaran Tuhan. Melarikan diri ibarat kata-kataku, udahlah, aku nggak mau jadi hamba Tuhan, aku mau jadinya jemaat aja gitu. Tapi semuanya itu ya intinya apa ya? Oke, setelah Karena kasih dilepaskan, karunia. setelah semuanya dilepaskan, jimat-jimat dilepaskan, apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu ada namanya damai sejahtera. Sukacita itu selalu ada. Nggak cuma senang mana kita senang, happy gitu dulu ya, happy doang, tapi dalam hati itu selalu menangis gitu. Nggak ada kepuasan, nggak ada damai sejahtera. Tapi saat sudah mengenal Kristus, berjalan, melangkah bersama Kristus itu selalu ada pertolongan dan selalu ada damai sejahtera. Men. Kesimpulannya. Ya cukup Pak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Cahya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tadi luar biasa meneguhkan apa yang sudah kita pelajari di dalam beberapa kali pertemuan. Yang terakhir tentang perjanjian darah atau kutukan darah. Ya, jadi jangan main-main, saudara. Apa ada ya tadi buktinya, ya Pak Cahya, jadi mencari darah burung gagak hitam. Ya, sukar burung gagak itu, kalau ayam hitam itu agak gampang ya. Burung gagak hitam memang sukar. Setan itu memang suka memberikan kesukaran kepada manusia. Makanya jangan ikut setan, ikut Tuhan aja. Kutuk anak haram bisa dilepaskan hanya mengampuni ya, coba. Kan luar biasa toh kalau Tuhan itu. Tapi kalau ikut setan, wah anaknya harus harus dimandikan pakai kembang ini, harus direndam ini ya. Kalau ngerendam bisa meninggal dunia malahan ya. Tapi kalau dalam Tuhan cukup kita minta ampun kepada Tuhan, lalu kita minta maaf kepada anak bisa menerima, lalu rekonsiliasi, ya kutuk dicabut, lalu diturunkan berkat, ya maka anak tidak lagi menjadi anak haram. Kemudian anak ini menjadi anak yang menerima ahli waris kerajaan surga. Gampang toh? Makanya miracle is free itu membuat kita ini yang sukar jadi mudah. Dalam Tuhan itu lebih gampang daripada ikut setan. Kayak Pak Cahya, ya. Dulu banyak mantra-mantra
Ya, makanya waktu saya khotbah kok dia cengar-cengir terus, mungkin dia manggut-manggut gitu, ya juga ya juga ya gitu ya. Ya, jadi ada ajian jaran goyang, semar mesem ya. Sekarang semarnya nggak mesem lagi, Pak Cahya. Semar ketawa sekarang ya. Nggak mesem lagi, kebablasan ketawa gitu ya. Sebab semarnya sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Jadi saudara, terima kasih juga Pak Petrus Ginanjar sudah terus mengawal kita, terus bersama-sama dengan kita, ya memberikan dukungan kepada acara ini dan banyak juga kesaksian-kesaksian dari beliau dan juga dari jemaat beliau. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan kalau tidak ada, coba Pastor Fendi ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak ada ya? Sudah nggak ada, Pak. Tidak ada, oke. Apabila tidak ada, mari saya akan ajak kita semuanya berdoa sebelum nanti terakhir seperti biasa kita foto bersama, dan supaya kita tidak ragu-ragu, saya ini siapa, kenapa usaha saya seperti ini terus, ya, apakah saya terkutuk atau tidak, saya ini anaknya siapa, apakah bapak saya dulu atau mama saya dulu pernah menolak saya sehingga hidup saya seperti ini, walaupun saya sudah Kristen, daripada bertanya-tanya. Mari kita berdoa saja. Amin. Ya, kita persingkat sebab Tuhan itu bisa mempersingkat. Kalau waktunya tidak dipersingkat, Alkitab berkata, segala yang hidup sukar ya untuk diselamatkan. Tapi karena waktunya dipersingkat, ya, maka anugerah Tuhan itu bisa kita terima dengan luar biasa. Kita buka kedua tangan kita. Saya minta semua tirukan doa saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang kutuk anak haram. Kami tahu sekarang bahwa di dalam Tuhan yang sukar dibuat jadi mudah. Dan sekarang saya tidak takut lagi. Sebab hidup saya bukan hanya berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tetapi hidup saya sudah menjadi terang yang ajaib itu. Nama saya sudah dicatat di kitab kehidupan yang kekal, di surga yang mulia. Tidak lagi menjadi anak haram, tetapi menjadi ahli waris kerajaan. Begitu juga dengan anak-anak saya, yang dulu pernah saya tolak, yang dulu lahir karena perbuatan saya yang belum diberkati, belum mengenal Tuhan, lalu sudah terlanjur. Ampuni saya, dan saya akan menyelesaikan semuanya ini dengan cara Tuhan. Kami mau Roh Kudus membukakan rahasia ini dan menuntun, memimpin, sehingga anak saya atau anak-anak saya tidak menjadi anak haram lagi, tapi menjadi anak yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan berkati kami semuanya. Di hari-hari yang seperti ini, kami percaya berkat melimpah atas kami. Perbedaan akan nyata. Orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti ada perbedaannya. Dan kami adalah orang yang mengenal Tuhan. Pasti kami diberkati, dilalukan Tuhan daripada yang jahat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, acara sudah selesai. Dan saya serahkan sama Ko Fendi untuk foto. Oke. Untuk sesi terakhir adalah sesi foto bersama. Mari setiap kita saya undang untuk membuka videonya ya. Tampilkan wajah, kita akan berfoto bersama. Close up, bisa di dekat. Ya, dedeknya. Semangat sekali. Oke, kita semua arahkan jempol kita ke kamera. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi, 1, 2, cheese. Oh, oke, 1, 2, 3, Pak Eka, cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Cahya, Pak Terima kasih Santoso, Pak Bu Yuli, Petrus Ginanjar, Pak terima Bila, kasih Bu Yuli, terima kasih Pak Daniel, Pak Idio. Pak Idio tadi muncul sebentar.
Pak Suharno, mantap. Pak Hidio. Lalu siapa lagi nih? Pak Eka, Pak Idio nih, ya luar biasa, ya. Oli, Pak Yunus, mantap, ya. Siapa lagi? Bu Marcel, wajahnya tidak kelihatan. Oke, teman-teman, dengan demikian ibadah sudah selesai. Akan ketemu lagi nanti untuk minggu depan atau untuk Kamis yang akan datang. Tentunya kita tidak lagi membahas kutub, tapi kita akan membahas bagaimana kita menerima mujizat di masa-masa yang sukar seperti ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam IHK. God bless you.